Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ananda dengan NIM 1212111004. Di sini saya dari kelas PGSD B 2021 Universitas Negeri Medan, Fakultas Ilmu Pendidikan. Nah, baik, di sini saya ingin membuat video tutorial mengenai pembuatan sistem penilaian di sekolah dasar menggunakan Excel. Nah, kemudian teman-teman pertama-tama buka aplikasi Excel. Kemudian teman-teman bisa buat judul dan tabel seperti ini. Nah, berhubung saya ingin mempersingkat waktu, jadi sudah saya buat terlebih dahulu ya teman-teman dengan gambaran seperti ini untuk isinya ya teman-teman. Nah, oke. Untuk pengisian datanya, pertama kita isi nama siswa ya teman-teman. Nah, sebelum itu saya ingin menjelaskan dulu nih bagian-bagiannya gitu kan. Nah, jadi di sini ada nama sekolah, kemudian ada alamat serta judul besarnya, daftar nilai siswa semester ganjil. Kemudian kita perbaiki ya teman-teman 2022. Oke. 2000. Oke, setelah itu di sini ada bagian mata pelajaran, kita buat seperti mata pelajaran kelas semester. Kemudian di sini ada nama siswa. Kemudian ada tabel nilai harian yang dimana ada nilai kognitif atau pengetahuan. Kemudian di sini ada bagian lagi nih teman-teman, ada tes tulis, ada tes lisan serta ada tugas. Kemudian di sini ada nilai ujian semester, kemudian nilai semester, kemudian nilai total nilainya. Kemudian ini ada tabel berikutnya ini mana nilai, kemudian ada nilai kinerja, kemudian ada nilai project, kemudian ada nilai portofolio. Kemudian di sini bisa dilihat bahwa ada tabel tambahan, di mana misalnya ada catatan-catatan mengenai siswa gitu kan. Kemudian ada nilai total nilai, ada tabel total nilai, kemudian ada tabel berikutnya yang dimana tabel berikutnya ini yaitu ada nilai harian yang dimana ada nilai afektif atau sikap serta observasi. Di sini yang terkait dalam hal ini ada nilai kejujuran, disiplin, tanggung jawab, ketekunan, serta semangat siswa. Kemudian ada tabel total nilai. Kemudian bisa dilihat teman-teman bahwa di sini itu ada nilai akhir gitu, di mana nilai akhir ujiannya, kemudian ada keterangannya. Keterangannya bisa catatan kecil mengenai perkembangan siswa. Kemudian teman-teman bisa dilihat bahwa di bagian pojok kiri ada mengenai total nilai dari siswa tersebut, kemudian ada rata-rata dan KKM. Di mana KKM di sini saya buat menjadi 75 ya teman-teman. Nah, oke baik. Pertama-tama itu teman-teman bisa sediakan terlebih dahulu untuk nama siswanya di Word. Kemudian teman-teman bisa copy. Nah, teman-teman bisa langsung aja nih kita masukkan kemari. Teman-teman langsung klik aja Ctrl V. Nah, sudah masuk ya teman-teman untuk namanya ya. Sudah ada 31 siswa nih. Kemudian untuk nilainya kita masukkan aja nih teman-teman. Misalnya nih Amelia Julianti kita masukkan menjadi untuk tes tulisnya 75, kemudian
untuk pertemuan tes tulis yang kedua nilainya 65 nih teman-teman. Kemudian untuk tes lisan itu dia ada 85. Kemudian tes lisan yang berikutnya ada perkembangan yaitu 90. Kemudian untuk tugas dia kita buat 75, kemudian 80. Nah, untuk nilai semester ini nilainya hanya 60. Untuk nilai tengah semester 60 dan untuk nilai semester itu nilainya 90. Nah, untuk kita lihat total nilai itu, kita bisa buat rumusnya yaitu sama dengan kita buat dulu sama dengan kemudian sum dan kemudian tutup kurung. Buka kurung. Maaf. Sum ya. Sum buka kurung. Kemudian teman-teman bisa tarik ininya. Nah, setelah itu teman-teman bisa klik enter. Nah, ini untuk menjadi total nilai ya teman-teman. Kemudian untuk nilai kinerja itu kita buat kinerja yang pertama itu dia ada 80. Kemudian kinerja yang kedua 85. Untuk tugas project kinerja yang pertama itu ada 80, kemudian 90. Oke, untuk portofolio itu kita bisa buat 80 dan untuk portofolio yang kedua itu kita buat 85. Kemudian untuk tambahan ini kita bisa untuk catatannya lebih tepatnya. Atau tambahan gini nih teman-teman, misal dia tuh kan atlet atau gimana, itu bisa kita jadi tambahan nilai gitu kan. Misal si Amelia ini adalah atlet lari, jadi kita bisa kasih nilai dia, tambahan nilai dia 80. Nah, kemudian untuk total nilai itu bisa kita buat nih sama dengan sum buka kurung. Oke, kita tarik dari sini. Setelah itu enter. Oke, ini hasilnya. Next. Untuk nilai harian. Nah, nilai harian ini misal kejujuran Amelia Julianti ini 80. Kemudian disiplinnya sangat disiplin, jadi 90 nilainya. Kemudian untuk tanggung jawab, dia kurang bertanggung jawab sih. Jadi kayak buat 60. Kemudian ketekunan 70, kemudian semangatnya ini ada 80. Total nilainya itu seperti tadi, yaitu sama dengan sum, kemudian buka kurung, kita tarik dari sini. Oke. Setelah itu enter. Oke, ini keluar jumlahnya. Oke. Ini salah satu contoh ya teman-teman untuk yang pertama. Baik, selanjutnya itu ada Aditya Wiguna. Nah, untuk tes tulis, kita buat aja nih teman-teman. 80, tes tulis yang kedua 90, tes lisan 95, tes lisan yang kedua 95. Oke. Untuk tugas 90, kemudian tugas yang kedua 95. Untuk UTS dia 95, kemudian nilai semester dia 95. Untuk total, kemudian kita masukkan rumus sama dengan sum buka kurung, kita tarik enter. Nah, jumlahnya. Kemudian untuk nilai harian nih teman-teman, kinerja 1
85, kinerja 2 90, project 80, project yang kedua 90, portofolio 85, portofolio yang kedua 95. Oke, kemudian tambahannya ini 90. Nah, total nilai kita masukkan lagi teman-teman rumusnya sama dengan sum buka kurung, kita tarik ini teman-teman dari sini. Enter. Oke. Inilah nilainya, total nilai untuk nilai harian psikomotorik atau keterampilan. Kemudian untuk nilai hariannya, nilai kejujuran 85, disiplin 90, tanggung jawab 85, ketekunan 85, semangat 95. Untuk total seperti biasa, sama dengan sum buka kurung, kemudian ditarik dari sini. Oke, enter. Nah, ini jumlahnya teman-teman. Oke. Selanjutnya Aseng Sucipto. Nah, di sini saya membuat nilai tes tulis 75, kemudian tes tulis yang kedua 80, kognitif atau pengetahuan 65, kemudian tes lisan yang kedua itu 45, serta tugas 85, kemudian 90, UTS 80, kemudian nilai tengah semesternya 90. Oke, dengan total nilai kita buat seperti biasa sama dengan sum buka kurung. Setelah itu kita tarik dari sini. Oke, enter. Nah, kemudian untuk nilai harian yang pertama itu kinerja, dimana kita bisa buat 80, 60, 85, proyek 65, kemudian menjadi 80, 96, portofolio yang kedua 80, kemudian untuk total nilai sama dengan sum buka kurung enter. Oke. Kemudian untuk nilai kejujuran 80, disiplin 85, tanggung jawab 75, ketekunan 90, semangat 95. Oke, total seperti biasa sama dengan sum buka kurung sama dengan sum ke kurung oke. Kemudian untuk nilai Bayu Anggara, nah tes tulis 50, kemudian 45, kemudian tes lisannya 60, kemudian 45, tugas 80, 90, UTS
70, nilai semester nilai untuk semester itu 90. Total seperti biasa sama dengan sum buka kurung enter. Oke, kinerja 80, 85, kemudian nilai harian psikomotorik yang kedua 90, portofolio 75, kemudian 60, nah untuk jumlah bisa kita buat sama dengan sum buka kurung enter. Oke, kejujuran 80, 75 untuk disiplin, tanggung jawab 65, kemudian ketekunan 70, semangat 90. Oke, untuk total seperti biasa sama dengan sum buka kurung, kita tarik enter. Oke, untuk berikutnya ini ada Bani Pratama. Nilai Bani Pratama yang pertama untuk teks tulis itu 80, kemudian 85. Untuk tes lisan 65, kemudian menjadi 75 untuk tes lisan yang kedua. Untuk tugas 89, kemudian 90, UTS 80, kemudian ujian semester 90, kemudian untuk total nilai, kemudian kinerja 90, 86, 65, 85 untuk project, kemudian untuk portofolio 65, kemudian portofolio kedua 80, kemudian tambahan nilai 75. Oke. Ini karena udah menjadi otomatis ya teman-teman. Jadi walaupun dia dikurang gitu kan nilainya tetap bisa otomatis gitu. Kemudian untuk nilai harian kita bisa lihat dan bisa kita tambahkan kejujuran 90, disiplin 85, tanggung jawab 70, ketekunan 85, semangat 90. Oke. Nah, seperti ini teman-teman gambarannya untuk cara pengerjaannya. Nah, teman-teman bisa ingat bahwa setelah dimasukkan rumusnya sama dengan sum buka kurung itu dia bakalan otomatis. Walaupun misal nih kan, misal di bagian nilai Amelia Julianti. Di nilai Amelia Julianti ini di nilai semesternya ini ternyata anjlok gitu kan nilainya itu menjadi dapat nilainya itu 45 nih misalnya contohnya
Nah, tadi kan gini nih kan teman-teman. Tadi kan nilai semesternya 90 nih kan. Nah, nilai jumlahnya totalnya itu jadi 620. Nah, kalaupun dia nilainya berubah menjadi 45, dia tuh bakalan otomatis bakalan berkurang sendiri. Nah, oke, jadi menjadi 575. Nah, seperti itu sih teman-teman. Jadi sudah otomatis ya teman-teman. Dengan rumus sum sama dengan sum buka kurung. Oke. Kemudian ini nanti bisa dilanjut ya teman-teman. Untuk ininya bisa kita lanjutkan. Kemudian di sini nih saya membuat total. Ini mana? Totalnya itu hmm, nah jadi di sini saya kan membuat nilai untuk nilai KKM-nya itu 75 tuh teman-teman kan. Nah, jadi sini saya membuat KKM 75. Kemudian saya membuat untuk menghitung rata-rata. Untuk menghitung rata-ratanya yaitu rumusnya bisa dilihat rata-ratanya di blok, kemudian rata-ratanya dengan rumus sama dengan rumusnya Avarage kemudian enter. Avarage kemudian buka kurung enter. Avarage kita blok dulu ya teman-teman terlebih dahulu. Nah, ini menjadi nilai rata-rata nih teman-teman. Untuk tes tulis pertama. Kemudian untuk selanjutnya gitu aja sih teman-teman. Kita buat dulu nih. Kita buat aja selanjutnya.
Oke, di sini kita ketik lagi sama dengan oke. Kemudian langsung enter aja. Nah, keluarkan untuk nilai rata-ratanya. Untuk selanjutnya seperti itu aja sih teman-teman, lebih tepatnya. Teman-teman bisa ikuti aja sih itu, sama dengan rumusnya itu sama dengan AVRAG, kemudian buka kurung. Kemudian itulah keluar nilai untuk rata-ratanya. Untuk nilai total, teman-teman bisa ketik sama dengan sum buka kurung, kemudian teman-teman bisa blok. Nah, setelah itu teman-teman bisa enter. Nah, ini untuk jumlah totalnya ya teman-teman. Oke, selanjutnya sama seperti tadi. Teman-teman masukkan rumus sama dengan sum oke, teman-teman klik enter. Oke, ini sudah keluar nilai total rata-rata. Nah, perlu diketahui teman-teman bahwa untuk catatan ini bakalan jadi otomatis gitu kan. Nah, teman-teman dengan menggunakan rumus, di sini saya memakai dua rumus, yaitu yang pertama saya memakai rumus sama dengan sum buka kurung, itu untuk rumus total. Kemudian untuk rumus rata-rata saya memakai rumus sama dengan AVRAG buka kurung. Nah, itu untuk rumus yang kedua. Oke, seperti inilah gambarannya ya teman-teman untuk pembuatan datanya. Oke, karena durasinya sudah sangat panjang, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa dapat diserap dan bisa dapat bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.